Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Safura SHIMH. Saya dosen di Universitas Mabahul Ulum Jambi, Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya salah satu peserta PKDP tahun 2026 yang diselenggarakan oleh UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mata kuliah kita hari ini, ya, semester ini kita akan belajar mata kuliah Sosiologi Hukum. Jadi satu semester ini kalian akan belajar dengan Ibu, ya. Nama Ibu sudah kenal belum? Kita perkenalan dulu ya. Nama Ibu Siti Safura SHIMH. Ya, jadi satu semester ini khusus mata kuliah Sosiologi Hukum di Prodi Hukum Ekonomi Syariah ini Ibu yang akan mengampunya, ya. Kemudian untuk RPS, Ibu sudah share ke kalian, sudah dibaca belum? Sudah. Ini hadir semua untuk hari ini? Hadir. Sehat? Baik, kalau begitu kita langsung masuk aja ke materi. Ya, jadi untuk awal ini perkenalan, untuk penyampaian RPS kan sudah Ibu share ke kalian juga. Kemudian untuk kriteria penilaian ya seperti biasa pada umumnya ya, kita mengadakan perkuliahan. Nanti akan ada tugas. Selain dari tugas pun Ibu akan mengambil nilai dari keaktifan kalian. Ya, mulai dari mungkin setiap pertemuan kita akan berinteraksi, kita melakukan diskusi. Untuk apa? Tujuannya itu untuk melihat sebatas mana, sejauh mana kalian memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Kita sejauh ini bisa dimengerti ya. Mungkin Ibu rasa sama lah ya dengan dosen-dosen yang lain kan. Jadi materi kita Sosiologi Hukum. Jadi sebelum masuk apa itu Sosiologi Hukum, jadi kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran. Yang pertama itu memahami pengertian dari sosiologi hukum itu sendiri seperti apa. Kemudian menjelaskan objek kajian sosiologi hukum. Kemudian membedakan pendekatan normatif dan sosiologis. Dan yang terakhir adalah menyadari pentingnya hukum dalam kehidupan sosial. Ya, dan ini ada di dalam RPS. Ada semua itu di dalam RPS. Cuman setiap pertemuan itu kan di RPS itu untuk pertemuan pertama kita membahas tentang adanya objek kajian. Nanti yang selanjutnya mungkin nanti ada tentang struktur sosial, ada kesadaran hukumnya seperti itu ya. Kemudian pengertian, kita masuk ke pengertian dari sosiologi hukum. Sebelumnya tahu nggak apa itu sosiologi? Ada yang tahu? Kira-kira apa itu sosiologi? Oh, jadi bisa, benar, bisa juga. Jadi bisa dapat kita katakan namanya sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan, ya kan? Berinteraksi kan, tadi katanya kan, ya, interaksi. Kalau kita berinteraksi di mana? Pasti di tengah-tengah masyarakat kan, nggak mungkin kita interaksi sendirian, ya kan? Di depan tembok kita interaksi, ya pasti dibilang orang ini agak kena gitu ya, berarti ya. Berarti salah kan? Berarti interaksi berarti kita ada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita berinteraksi dengan teman, dengan para tetangga, atau dengan keluarga kita sendiri. Itu kan kita kan berinteraksi kan, di dalam bermasyarakat pun juga seperti itu, ya kan? Nah, jadi sosiologi hukum. Kalau hukum itu kita tahu namanya hukum berarti kan aturan. Aturan yang dibuat, yang gunanya ya untuk apa kira-kira? Benar, mengatur masyarakat. Supaya kenapa? Apanya yang tertata coba? Tertata lingkungan bisa dari segi lingkungan. Terus perilaku itu yang paling penting ya. Nah, jadi kalau kita tahu apa itu sosiologi, apa itu hukum, nah baru kita bisa masuk ke sosiologi hukum. Jadi sosiologi hukum itu adalah yang pertama
itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Sejauh ini bisa dipahami ya? Mempelajari hubungan antara hukum dengan masyarakat, ya kan? Hukum dan masyarakat. Yang kedua, menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan nyata. Maksudnya seperti apa? Dia menganalisis bagaimana hukum itu bekerja dalam kehidupan nyata. Jadi maksudnya itu dia menganalisis hukum itu bekerjanya sejauh mana sih hukum itu, efektifnya seperti apa di tengah-tengah masyarakat itu seperti apa. Mungkin di lingkungan rumah kita lah ya, misalnya di sekitar rumah kita satu RT, itu kan pasti walaupun cuma satu RT, tapi kan pasti ada aturan-aturan hukumnya, benar nggak? Ya kan? Antara tetangga-tetangga, kalau misalnya kita nggak ada hukum yang mengatur, ya kan? Dan kita membangun rumah nih, antar rumah ini pasti ada jedahnya nggak sih? Ya kan? Kebayang nggak kalau seandainya atap rumah orang itu melewati tanah, ya kan? Pasti ribut kalau tidak ada hukum yang mengatur, benar nggak? Tapi kan hukum apa berarti yang ngatur? Misalnya hukum tata ruang, aturannya, ya kan? Mengatur tata ruang. Berarti kalau kita membangun rumah itu harus tahu batasannya. Jadi supaya dengan tetangga tidak terjadi ini harus ada jaraknya sekian meter, ya kan? Antara rumah ini, jadi antara jatuhnya air dari bubungan itu tidak boleh masuk ke pekarangan orang. Sering nggak kita jumpai, kadang ada yang ini masuk melebihi ke tanah sebelah, terjadi keributan, ya kan? Bayang nggak kalau seandainya hukum itu tidak berjalan atau tidak bekerja dalam kehidupan nyata, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengkaji efektivitas hukum di tengah masyarakat. Jadi artinya hukum ini tidak hanya teks tapi juga praktek sosial. Jadi hukum itu bukan hanya berupa teks saja, maksudnya itu bukan hanya sekedar kamu melakukan ini ya sanksinya ini, bukan hanya berupa sanksi yang tertulis saja, tapi juga dia praktek sosialnya seperti apa gitu, ya kan? Aturan hukum ini kalau seandainya sudah dijalankan, kemudian nanti bekerja di tengah masyarakat, ada sanksinya kan? Kalau berbicara hukum pasti ada aturan, ada sanksi, ya kan? Ada yang melanggar pasti ada hukumannya. Nah, nanti kalau hukumannya sudah dikenakan, seefektif apa sih? Ada nggak efek jerahnya? Iya nggak? Seperti itu kan? Tujuannya seperti itu. Jadi hukum itu tidak hanya berupa teks. Jadi kalau kita hanya memahami hukum itu hanya berupa teks saja, kebayang kan? Cuma hanya sebatas teks saja, ya sudahlah. Sanksi hanya sebatas tulisan aja. Misalnya mencuri, hukumannya sekian, ya sebatas itu saja. Tapi tidak ada praktek sosialnya gitu. Makanya tidak ada hukumannya yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu sendiri gitu. Kemudian kita lihat di sini hukum ini ada dibagi dua, ya, hukum dalam dua perspektif. Yang pertama ada hukum perspektif normatif atau yuridis. Ya, yang pertama yaitu hukum itu sebagai aturan tertulis. Fokusnya pada pasal, undang-undang, dan teori hukum seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya kan? Hukum itu tidak hanya berupa teks, ya kan? Ya, dia hukum itu sebagai aturan tertulis, memang aturan tertulis, tapi tidak berupa teks saja. Maksudnya dia ada undang-undang, ada pasal di dalamnya, tapi kan tidak tetap memuat tentang sanksi, ya kan? Kemudian hukum sebagai gejala sosial, fokusnya pada perilaku masyarakat terhadap hukum, ya kan? Perilaku masyarakat itu terhadap hukum seperti apa? Enggak, perilaku berarti kan tingkah laku masyarakat itu, ya kan, terhadap hukum seperti apa. Sementara aturan, sanksi, norma itu sudah ada yang mengatur semuanya. Nah, jadi tinggal lihat seberapa efektifnya. Oke, kita masuk lagi ini ya, ada materi tentang contoh sederhana dalam kehidupan, ya kan? Bisa dilihat di fokus ya. Yang pertama itu ada larangan merokok di tempat umum, tetapi pada kenyataannya masih sering dilanggar kan? Masih sering kan kita jumpai. Seharusnya kan kalau ada ibu hamil, ya kan? Atau ada orang yang bawa anak kecil, anak bayi, kan tidak boleh ada yang merokok di dekat sekitarnya kan? Tapi kan masih sering dilanggar. Bahkan dekat ibu hamil pun masih ada yang merokok. Sebenarnya kan asap rokok itu yang membahayakan, ya kan? Nah,
itu contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lihat lagi peraturan lalu lintas. Ada aturan lalu lintas, tidak boleh menerobos lampu merah. Kalau mau bepergian harus menggunakan helm. Tapi pada kenyataannya, kalau mau cepat lampu merah pun diterabas juga. Benar nggak? Benar kan? Kalau mau pergi takut jilbabnya rusak, ya kan? Mau cepat nggak pakai helm. Nanti pas ditilang, kenapa nggak pakai helm? Lupa pak. Nggak mungkin bilang takut jilbabnya itu. Lupa pak. Buru-buru, ya kan? Jadi masih sering banyak kita lihat pelanggaran. Kemudian ada hukum adat. Hukum adat ini ternyata kalau kita lihat itu lebih di beberapa daerah itu lebih ditaati, lebih ditakutin ketimbang dengan hukum negara. Benar nggak? Misalnya kalau ada di daerah itu apa ya, kalau di beberapa daerah hukum adat apa, misalnya kayak cuci kampung, ya kan, dengan dendanya yang sekian banyak. Misalnya kerbonya harus sekian, harga kerbo aja kita udah tahu harga kerbo berapa, ya kan. Cuci kampung harus buat makan untuk satu kampung itu, bayang tuh berapa juta tuh habisnya, ya kan. Kadang hal yang seperti itu malah lebih ditakutin gitu, ditakutin dan ditaatin, berarti tidak mau melanggar aturan. Tetapi berbeda dengan aturan hukum negara. Hukum negara dilarang kita, misalnya apa, kita mau ambil contohnya. Kita mau ambil contohnya apa? Hukum negara apa yang misalnya yang dilarang tapi masih banyak dilakukan? Kekerasan, dibully, sampai detik ini pun masih banyak kan terjadi pembulian. Ya kan, itu hukum negara ada nggak yang mengaturnya? Dilarang melakukan kekerasan, ada kan? Tapi kekerasan pun kadang dilakukan terhadap si anak yang di bawah umur atau KDRT, ya kan? Kadang anak kecil yang tidak tahu apa-apa, kesal sama orang tuanya, suami istri yang berantem, anaknya jadi korban, ya kan? Sering kan kita lihat seperti itu. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mengapa masyarakat itu tidak selalu taat hukum? Ayo, ibu mau tanya, tapi ini jawab dengan versinya kalian sendiri, dengan bahasanya kalian, dengan pemahaman kalian, ya dengan apa yang kalian pahami lah, gitu. Nggak usah harus saya harus menjelaskan bagaimana ibu menjelaskan harus tertata rapi, enggak. Kalau bisa tertata rapi, alhamdulillah, ya kan. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya berani untuk berbicara. Tuh. Ayo, siapa yang bisa boleh. Siapa namanya? Boy, boleh ya? Apa Boy? Kurangnya? Kurang ketat, kurang pengawasan. Oh, berarti penegakan hukumnya dari lembaga penegak hukum. Masih mau lanjut? Kemudian ini nanti itu ya, untuk materi nanti bisa ibu share nanti ke kalian, nanti kalian bisa lihat lagi, bisa dipelajarin lagi di rumah. Kemudian ini ada pendekatan dalam sosiologi hukum. Pendekatannya ada pendekatan empiris, ada pendekatan interdisipliner, kemudian ada pendekatan kritis. Ini ada tokoh-tokoh pentingnya, nanti bisa dilihat, dipelajarin nanti ya di rumah. Nanti kan saya share untuk materinya. Jadi kesimpulannya, hukum tidak bisa dipahami hanya dari teks. Yang kedua, masyarakat sangat menentukan keberlakuan hukum. Dan yang ketiga, sosiologi hukum membantu menjelaskan kesenjangan antara teori dan praktik. Jadi untuk hari ini materi kita. Tapi sebelum saya tutup, ya, saya ingin tahu sejauh mana kalian memahami materi kita hari ini. Ibu ada satu pertanyaan. Menurut kalian, ya, mengapa kita itu, menurut kalian ya, penting nggak mempelajari sosiologi hukum?
Penting. Tentu kalau kita jawab penting pasti punya alasan, ya kan? Apa? Siapa yang mau jawab? Siapa? Aulia. Pentingnya itu karena itu hubungan masyarakat itu hubungan kita antara masyarakat dan Nah, itu salah satunya juga menganalisis perubahan sosial. Analisis perubahan sosial. Bisa. Ada lagi? Coba Boy. Dari mempelajari sosiologi mempermudah atau membantu kita untuk menganalisis penyakit antara hukum dan masyarakat, dan juga membantu kita mengetahui efek atau perubahan sikap dari masyarakat terhadap suatu hukum. Boleh, Rindu? Meningkatkan kesadaran hukum dan tadi menganalisis perubahan sosial. Sebenarnya untuk menganalisis perubahan sosial berarti kan kita bisa mengetahui nih perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat, karena hukum itu kan di tengah masyarakat selalu berkembang ya, sesuai dengan zamannya. Maksud itu sesuai dengan ya hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat pada zaman orang tua kita dulu, kemudian lahir kita, generasi kita tentu kan nggak sama, ya kan? Pasti ada perkembangan kan? Setiap generasi kan pasti ada perkembangan. Jadi itu yang dimaksud dengan menganalisis perubahan sosial. Perubahan sosial kan? Benar nggak? Tadi jawabnya apa? Perubahan sosial atau perubahan hukum? Perubahan sosial. Perubahan sosial. Kalau untuk meningkatkan kesadaran hukum, berarti bisa Ibu jelaskan, Ibu tangkap ya dari jawabannya. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, berarti untuk membuat masyarakat itu mengerti mana hak dan mana yang kewajiban untuk dia bertindak, ya, bertindak dalam masyarakat, bertindak di tengah-tengah masyarakat itu seperti apa, tahu batasannya, ada haknya dan ada kewajibannya. Gitu. Untuk sejauh ini apa bisa dipahami? Kita tutup perkuliahan kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Atau mau lanjut? Maunya lanjut ya, tapi karena waktu kita sudah habis, jadi kita sambung lagi minggu depan. Nanti untuk materi akan Ibu share ya, Ibu kirim ke kalian, nanti bisa kalian pelajarin mana yang nanti setelah dibaca ada yang belum bisa dipahami, atau ada yang timbul pertanyaan nih nanti sampai di rumah, oh ya kenapa tadi aku lupa nanya, aku mau nanya ini. Bisa siapkan pertanyaannya, minggu depan kita diskusikan lagi ya. Baik, Ibu rasa untuk hari ini pertemuan kita cukup ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.